Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ke darat berkala bagian analisis tren nonlinier. Nah, untuk bagian ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu pola kuadratis, eksponensial, sama untuk menganalisis model yang terbaiknya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita baca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa-apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan, kebaikan, dan menjadi amal ibadah buat kita semua. Nah, kemarin kita mempelajari yang linier. Yang linier itu biasanya grafiknya itu berupa grafik lurus. Nah, sekarang kita belajar yang kuadratis. Apa itu kuadratis? Kuadratis biasanya dia ada tanda kuadrat. Jadi notasinya adalah adanya tanda pangkat 2 atau pangkat kuadrat ini. Nah, sehingga bentuknya nanti akan berbentuk seperti parabola seperti ini. Parabolanya boleh ke atas, boleh ke bawah. Jadi nggak ada masalah gitu. Nah, kemudian kita juga sama pendekatannya. Pendekatannya kita sama dengan menggunakan pendekatan sigma X sama dengan 0. Hanya di dalam pola kuadratis, kalau kemarin pola linier itu hanya 2 variabel yang kita cari A dan B. Nah, kalau yang di kuadratis ini kita mencari 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Kenapa 3? Karena tadi ada kuadratisnya gitu, ada pangkat 1, ada pangkat 2, dan ada konstanta. Meskipun nanti bisa jadi yang misalkan X-nya bernilai 0, nanti nggak ada nilai B-nya, yang ada masalah, berarti nanti A dengan C. Tapi yang pasti dalam pola kuadratis ini itu harus ada pangkatnya. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti apa? Rumusnya ya seperti ini. Sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurangi sigma Y kuadrat. Ini untuk mencari nilai A ya. Untuk mencari nilai A-nya, bentar saya mau pakai pen. Sorry. Nah, oke, salah klik. Nah, untuk mencari ini ada nilai A-nya, ini untuk mencari Y-cap-nya ya. Jadi untuk mencari ramalannya atau Y-cap, kita butuh notasi berapa nilai A, menghitung B, dan juga menghitung nilai C-nya. Nah, untuk menghitung nilai A-nya, kita mencari dengan sigma Y, jadi dijumlahkan Y-nya, kemudian dikali dengan sigma X, kita pangkat 4, kemudian jadi X pangkat 4 kita jumlahkan, kemudian sigma dari X kuadrat Y dikalikan dengan sigma X kuadrat dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat kita kuadratkan, itu mencari A. Kemudian untuk mencari B-nya, simpel ya, sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat kayak kemarin, kemudian nilai C-nya adalah N dikali dengan sigma X kuadrat Y dikurangi dengan sigma X kuadrat dikali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat dikuadratkan. Jadi penyebutnya sama gitu, antara mencari A dengan mencari C, jadi gampang untuk membuat rumusnya. Nah, ini contohnya yang kemarin kita lanjutkan, karena kita notifikasi yang kita butuhkan di sini adalah sigma Y, sigma X pangkat 4, nanti kita akan mencari X pangkat 4-nya, kemudian kita butuh X kuadrat Y, kita butuh X kuadrat. Jadi kita butuh ini ya, kemudian ya cuman itu aja, terus ada juga X dikali Y-nya. Oke. Jadi kita akan membuat tabel sesuai dengan kebutuhan kita ya untuk mencarinya. Nah, di sini kita ada XY, X kuadrat Y di X pangkat 4. Nah, ya kemarin kita udah masih soal yang kemarin, contoh soal yang linear, 25, 30, totalnya 242, kemudian X-nya minus 2, minus 1, 0, 1, 2, XY-nya berarti ini dikalikan ini, 25 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 50, kemudian ini juga sama,
30 minus 1 dikali min 1 min 30, 48 kali 0 hasilnya 0, 67 kali 1 67, 72 dikali 2 144, kita jumlahkan, ini jumlahkan minus 80, ini ditambah ini dikurangi dengan ini, tentunya hasilnya adalah 131. Nah, X kuadrat berarti ini dikuadratkan ke sini, minus 2 kuadrat jadi 4, 1 kuadrat 1, begitu juga selanjutnya kita jumlahkan hasilnya 10. Nah, kemudian X kuadrat Y, berarti ini dikalikan dengan nilai Y-nya, dikalikan ke sini. Sehingga 4 dikali 25 hasilnya 100, 1 dikali 30 hasilnya 30, 0 dikali 48 hasilnya 0, 1 dikali 67 hasilnya adalah 67 ke sini. Kemudian 4 dikali 72 itu hasilnya 288, kita jumlahkan 130 ditambah 67 ditambah 288 hasilnya adalah 85. Selanjutnya dipangkat 4 kan, ini dipangkat 2 sama atau ini dipangkat 4. Jadi kalau mau yang ini kita pangkat 2 kuadratkan, kalau mau yang ini kita pangkat 4. Jadi minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2 atau 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Ini 1 dikali 1 hasilnya tetap juga 1, 0 dipangkat 4 kan 0, ini sama 1 dan 16. Hasilnya totalnya adalah 34. Oke, kita udah tahu semuanya, sekarang kita tinggal mencari nilai ABC-nya. A-nya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Sigma Y-nya ada 242. Jadi ini sigma Y-nya. Yang tadi udah kita cari di tabel, kan ada jumlahnya itu di bawah. Nah, sigma, biar remind lagi. Ini maaf keganggu suara hujan, karena ini lagi hujan gede banget. Ini sigma yang kedua adalah, sigma X pangkat 4, sigma X pangkat 4 adalah 34 dari sini ya, hasilnya ini dari sini, ini sigma X pangkat 4, ini sigma X kuadrat Y, ini sigma X kuadrat, ini sigma X Y. Jadi hasilnya dari sini semua, ini sigma Y-nya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini, mudah-mudahan suara saya masih terdengar, nggak kalah dengan suara hujannya ya. Mudah-mudahan terdengar. Ini sigma X-nya adalah 34, kemudian di sini sigma XY-nya adalah 485, kemudian sigma X kuadratnya 10. Kita kalikan dulu 24 5, nanti dikalikan 34 dikurangi dengan 485 kali 10. Jadi gitu ya. Ini kalikan dulu. Nah, X pangkat 4 5 itu jumlahnya X pangkat 4 34, kemudian sigma X kuadrat, sigma X-nya kuadrat itu adalah 10, dikuadratkan jadi 10 kali 10. Hasilnya adalah 48,26. Jadi ini kalikan dulu, ini dikali ini, dikurangi dengan ini dikali ini. Karena perkalian selalu dioperasionalkan lebih dulu. 5 kali 34, kemudian 10 kali 10. Jadi baru dioperasikan. 5 kali 34 itu 160 sekian, kayaknya dibagi dikali 100, dikurangi 100 gitu nanti baru nanti kita bagi hasilnya. Ini sigma X-Y itu adalah hasilnya 131 dibagi 10, B-nya adalah 13,1, ini juga sama 5 dikali dengan 485 dari data yang tadi ya, 10 dikali dengan 242, ini dikurangi baru sama sini, ini 5 dikali 34 dikurangi 100, hasilnya adalah 0,07. Kita udah mendapatkan nilai, ini nilai A, ini nilai B, dan ini nilai C. Lalu kita masukkan ke Y cap-nya, sehingga Y cap-nya kita punya di sini ya, masukkan di sini aja. Kita lihat dulu. A-nya itu adalah 48,26. Karena dia nilainya positif, maka kita pakai semua positif. Lihat di sini, ini nilainya kan positif tuh, positif 13,1 B-nya, kemudian C-nya juga positif,
kemudian kita tambahkan lagi dengan 0,07 X kuadrat. Nah, kita udah punya model atau persamaan dari si y-cap-nya untuk yang kuadratis. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan ini. Jadi kita masukkan kayak minus 2 menjadi X-nya 13,1 dikali minus 2 ditambah dengan 0,01 dikali minus 2 kuadrat berarti kali 4. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi hasil dimasukkan ke sini, hasilnya adalah ini. Ini juga sama, kemudian minus 1 kita masukkan juga ke sini. Jadi nilai X-nya berubah menjadi minus 1, 48,6 dikurangi 13,1 ditambah 0,07, hasilnya adalah ini. Ini juga 0, kalau lihat 0 kalau dimasukkan semua ke sini, 13,1 kali 0, 0,7 kali 0, jadi hasilnya adalah 48,26 di sini. Nah, oke. Sama ini angka 1 juga kita masukkan ke dalam persamaannya, begitu juga dengan angka 2, sehingga kita akan mendapatkan nilai ini dan nilai ini. Oke. Selanjutnya error adalah y dikurangi dengan y cap dikurangi dengan y dikurangi y cap-nya. Nah, ini kan 25 y-nya. Dikurangi y cap 22,34, hasilnya adalah 2,66. 30 dikurangi 35,23, hasil minus 5,2348 dikurangi 48,26, hasilnya 0 minus 0,26. 67 dikurangi 61 sama dengan 5,57 dan 72 dikurangi 74,74, hasilnya adalah sebegini. Kemudian kita kuadratnya adalah tinggal dikuadratkan, ini dikuadratkan hasilnya ini, kemudian ini kita kuadratkan hasilnya 27,35, ini kita kuadratkan hasilnya 0,07, terus kita kuadratkan semua sampai kita dapat total nilai kuadratnya adalah 73,03. Kemudian kita cari nilai MSE-nya. Nilai MSE-nya adalah sebesar 73,3 dibagi 5, hasilnya adalah 14,61. Itu yang disebut dengan pola kuadratis. Selanjutnya ada satu lagi yaitu pola eksponensial. Nah, eksponensial itu biasanya kita menggunakan, namanya juga eksponensial, berarti biasanya pangkatnya lebih dari 1 dan si grafiknya itu sebetulnya ini begini nih, nah gitu, jadi terus gitu kayak gitu, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah. Nah, biasanya kita menggunakan rumusnya seperti ini, y sama dengan a dikali 1 plus b pangkat x, ini yang menunjukkan eksponensialnya kepangkatannya, dan ini pangkatnya biasanya lebih variabel ya, jadi kita nggak tahu. Atau kita tulis dengan ln y sama dengan ln a. Ln A itu ln ini karena ini ada perkalian dalam eksponensial menjadi penjumlahan. Mudah-mudahan masih ingat waktu matematika di awal dulu, kalau ada perkalian jadi penjumlahan, untuk ln-nya ln A ditambah x ln dari 1 ditambah b. Nah, dengan metode x sigma x sama dengan 0, maka kita bisa mencari A-nya adalah anti-ln dari sigma ln y dibagi n. Nah, B-nya sendiri anti-ln dari sigma x plus ln y dibagi sigma x kuadrat dikurangi 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara perhitungannya untuk eksponensial. Nanti biasanya kita nyari nilai ln-nya langsung di ini aja di kalkulator. Ini kita kan butuhnya di sini ada ln y, kemudian x dikali ln y, kemudian ada sigma x kuadrat, berarti ada 3 komponen R-series yang kita butuhkan. Nah, berarti ada nilai y, kemudian ada nilai x, ini kayak biasa, kemudian kita butuh nilai ln y, x kuadrat, x dikali dengan ln y-nya. Nah, yang untuk mencari ln y itu kita tinggal 25 diln-kan. 25 nilai ln dari 25 adalah 3,22. Itu kalau kalian di kalkulator ya. Sebentar, saya
Saya nggak bawa, saya coba nanti praktekkan biar kalian tidak terlalu ribet. Bentar ya, tunggu dulu sebentar. Oke, saya kembali lagi. Saya kembali dengan membawa kalkulator. Saya akan nyalakan ininya. Bentar dulu ya, tunggu. Video. Oke. Nah, kalian perhatikan, saya nggak ngerti apakah kalkulatornya terlihat. Nah, gitu ya. Ini ada yang tulisan LN biasanya di sini itu. Kalau di sini kebetulan letaknya di sini. Ini namanya learn, LN kayak di situ. Ada L kecil sama N-nya. Nah, kita tinggal klik aja learn 25. Maka kita akan mendapatkan nilai 3, sorry. Nggak kelihatan ya? Nah, 3,218 kita bulatkan jadi 3,22. Jadi cuma tinggal diklik. Ini saya ulangi lagi, learn. Untuk mendapatkan nilainya, nih klik learn. Nih learn. Kalian cari aja pokoknya notasi yang ada LN-nya. Kemudian tulis angkanya yang mau dicari learn-nya berapa. Misalnya nggak learn 30. Kita klik learn, terus 30. Kita sama dengan berapa? Itu ada nilainya. Ada nggak kelihatan? 3,40. Begitu mencari nilai learn-nya. Oke. Sudah. Nah, selanjutnya. Selanjutnya adalah setelah kita dapat nilai learn dari ini semua ya, kita tinggal mencari nilai learn-nya. Kita kalikan X kuadrat kayak biasa, ini dikuadratkan hasilnya ini. Minus 2 kuadrat hasilnya 4 dan seterusnya. Kemudian X dikali learn ya, berarti ini tinggal ini dikali ini. 3, salah. Kebalik ya, bukan X kuadrat. Minus 2 dikali dengan X-nya kan di sini, ini X kuadrat, sorry. Minus 2 dikali 3,22 itu hasilnya minus 6,44. Tanda kurung ini berarti negatif. Kalian boleh menuliskan negatif itu minus 6,44 atau 6,44 dalam kurung, itu tandanya dia bernilai negatif. Sama minus 1 dikali 340 menjadi minus 340. 0 dikali 0, 0 dikali 3,87, 0, 1 dikali 4,24,20, 2 kali 4, 28 sama 8,55. Sehingga kita pola nilainya 2,92. Learn Y-nya ada 18,97, X-nya kuadratnya sigmanya 10, sigma Y-nya adalah 242. Setelah ini kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, kayak tadi. Nah, anti-learn dari sigma learn Y-nya adalah berapa? Sigma learn Y-nya tadi, kita kembali. Learn Y-nya adalah 18,97. Berarti kita nilainya adalah 18,97 dibagi 5. Kemudian kita lihat dulu anti-learn. Nah, di anti-learn-nya itu sendiri ada anti-learn.
Anti-learn itu kebalikan dari learn-nya. Jadi ini ada 18,97, kita bagi 5 dulu. Terus kita anti-learn kan 3,79 ya, 3,794. Hasilnya 44,93. Jadi, oke, saya lupa lagi kalau kalian belum dinyalain. Ini videonya, bentar saya nyalakan kembali. Untuk menghitung anti-learn-nya begini. Ini, sorry, gitu ya. Jadi, kita bagi dulu 18,97 seperti biasa dibagi dengan 5. Ntar ini pennya. Ini dibagi 5, hasilnya adalah 3,794. 3,794. Nah, kita anti-learn kan itu di sini, misal anti-learn itu selalu ada di bawah kebalikannya learn-nya itu sendiri, itu di bawah ini. Jadi, aduh gimana ya cara ngeliatnya. Nah, ini kurang geser ke kanan. Oke. Nah, ini kan di learn-nya nih. Ini di bawahnya ini akan ada angka yang kayak kuning gitu. X, E, pangkat X itu yang anti-learn itu. Nah, untuk mencari nilai yang di situ, kita klik yang shift-nya dulu yang sama-sama ada tulisan kuning. Di sini ada shift. Itu yang sama-sama kuning. Untuk mengaktifkannya, kita klik shift, kemudian kita klik yang learn tadi, sehingga nanti akan timbul di sini itu E. Nah, kita tinggal tuliskan nilai dari 3,794. Hasilnya adalah anti-learn-nya. Nah, didapatkan hasilnya adalah ini. Oh, ini salah, 3,794. Sorry, bentar. Anti-learn dari 3,794. Ini, sorry, maaf tadi salah type-nya. Kelihatan? Nah, itu kita tinggal sama dengan kan. Hasilnya adalah 44,93. Bisa dilihat nggak? Salah balik. Ini hasilnya adalah 44,43. Sehingga kita dapat nilai A-nya adalah 44,43. Nah, selanjutnya juga sama. Kita kan udah ngitung X dikali learn-nya yaitu 2,92. Kalau kalian lupa lagi, di sini ada di tabel ini 2,92 totalnya. Sehingga kita masukkan ke rumus ini dibagi dengan 10. Nah, hasilnya adalah 0,292. Nah, 0,292 kita samakan juga kayak tadi. Shift learn dari berapa nilainya? 0,292. Nah, begini. Oh, nggak kelihatan? Ini di atas, yang bagian atas, sorry, yang ini. Oke. Kita sama dengan kan. Hasilnya adalah 1,339 di sini, 1,339. Nah, ini karena kita kurangi 1, kita bulatkan jadi 1,334 yang 339 ini. Nah, sehingga kita kurangi 1, hasilnya adalah 0,34. Nah, dari hasil ini kita tinggal pindahkan ke bentuk y-cap-nya, di mana A-nya adalah di sini 4,43 dan nilai B-nya adalah 0,34 pangkat X. Nah, selanjutnya kita mencari nilai MSE-nya. Seperti biasa kita masukkan nilai X ini ke dalam y-cap tadi. Tadi y-cap-nya udah ada ya. Hasilnya adalah y-cap-nya segini. Contohnya misalkan nanti tadi kan ini nih, yang untuk nilai minus 2, berarti di sininya adalah pangkat minus 2. Kita tinggal 1,34 dipangkatkan minus 2, dikalikan. Jadi kalau pangkat-pangkat itu
ada X pangkat Y, kita tinggal masukkan saja. Hasilnya adalah ini tadi yang pertama, ini 1,34, bentar. Kita pangkatkan nih, ada ya, bentar. Kok masa? Bukan. Dia nggak ada, oh ini ada nih. Kalau kalian di kalkulatornya nggak ada pangkat X pangkat Y, biasanya ada yang kasih itu X pangkat Y. Kalau nggak ada, kalian yang kayak gini, kalkulator ini biasanya ada tanda kayak gini. Nah, ini untuk pemangkatan berapapun itu, kita udah masukkan minus 2 ya. Kita pangkatkan minus 2. Hasilnya adalah di sini. Oh, ini belum dikalikan, sorry. Belum dikalikan dengan 44 dikali dengan 44,43. Hasilnya adalah 24,74. Ini hasilnya sama 24, sorry nggak kelihatan. Nah, ini 24,74. Begitu selanjutnya, terus kita cari nilai E-nya di sini. E-nya seperti biasa, ini dikurang dengan ini. Ini nilai E-nya nih, ini dikurangi ini dikurangi ya. Kemudian hasilnya adalah ini E. Kalau Y cap dari rumus yang tadi sebelah dimasukkan angkanya, tinggal dihitung, dapat Y cap-nya. E kuadrat tinggal ini dikuadratkan. Nah, hasilnya ini. Kita udah dapat hasil MSE-nya ini, sigma X kuadratnya ada 138,99. Ini 138,99 dibagi 5, hasilnya 27,798. Nah, sekarang kita mencari modal terbaik. Gimana cara mencari modal terbaik? Ini kita lihat dari yang kemarin, itu adalah dari yang kemarin yang pertama, model yang linear, kita mendapatkan model seperti ini, Y cap-nya 48,4 ditambah 13,1X, kemudian yang kuadratis kita dapat 48,26 13,1, ini model yang kedua, model yang ketiga ini model eksponensial. Nah, kita cari, dapat nilai MSE-nya adalah 14,62, 14,61, dan 27,798. Model terbaik itu adalah model yang memiliki nilai MSE terkecil, gitu. Sehingga MSE itu apa? Nilai kesalahan terkecil, sehingga model yang terbaiknya adalah model kuadratis yang ini. Oke. Kenapa? Karena nilai MSE dia yang paling kecil, 14,61. Tapi Bu, misalkan nilainya nggak jauh beda kok sama ini, boleh sih menggunakan model linear. Karena biasanya model linear itu lebih sederhana kalau nilainya nggak terlalu banyak, maksudnya perbedaannya itu nggak terlalu range-nya jauh gitu. Nah, itu nanti tinggal tergantung kita menggunakan case-nya gitu, kasus yang kita hadapi untuk pemecahan waktu itu penjualan dan sebagainya, ya tinggal disesuaikan. Kalau kita bisa menggunakan model yang lebih simpel, kenapa nggak kita gunakan model yang lebih simple atau sederhana. Itu untuk hari ini penjelasannya. Kalau ada yang masih belum jelas, silahkan disampaikan biasa ya di pertanyaan di grup. Nah, untuk latihannya silahkan gunakan latihan yang kemarin yang saya tampilkan di sini, silahkan kerjakan. Dan kemudian nanti ada sesi review ya. Nanti saya akan Zoom langsung sekalian. Dan silahkan dikerjakan untuk tugasnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.